Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bola voli. Olahraga bola voli diciptakan pertama kali oleh William de Morgan. William terinspirasi dari basket. William ingin menciptakan permainan untuk orang-orang tua yang tidak terlalu menuntut kekuatan fisik. Permainan ini pertama kali diberi nama Mintonet yang menggabungkan unsur basket, bulu tangkis, dan baseball. Namanya resmi berubah menjadi volleyball pada tahun 1896. Di Indonesia sendiri, olahraga voli sudah ada pada masa penjajahan Belanda. Sejak saat itulah olahraga voli semakin berkembang. Banyaknya klub-klub bola voli mulai bermunculan, dan pada tahun 1955 akhirnya dibentuk sebuah organisasi untuk olahraga voli, yaitu PBVSI. Aturan dan peraturan dalam permainan voli. Pertama, setiap tim terdiri dari 6 orang. Di dalam tim ada 4 posisi, untuk serve, speaker, defender, dan libero. Yang kedua, jumlah pemain minimal 4 orang. Yang ketiga, permainan dimulai dengan melempar koin untuk menentukan di mana yang akan memulai servis pertama kali. Yang keempat, servis dilakukan di luar garis lapangan dan bola harus bisa melewati net. Yang kelima, bola dinyatakan out apabila keluar dari garis lapangan. Yang keenam, pemain harus bisa melakukan passing, smash, dan teknik lainnya di area lapangannya sendiri. Artinya, pemain tidak boleh sampai melewati batas net atau masuk ke area lawan. Yang keenam, bola dinyatakan masuk apabila sudah menyentuh lantai dan berada di dalam garis lapangan permainan. Yang ketujuh, pemain hanya boleh memukul atau memantulkan bola, bukan menangkap atau melemparnya seperti pada permainan basket. Yang kedelapan, pemain boleh menggunakan anggota tubuh mana saja untuk memantulkan bola. Yang kesembilan, tidak ada batasan untuk pergantian pemain dan boleh dilakukan berkali-kali. Pemain dilarang menyentuh net secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang ke-11, berbicara kasar baik kepada tim lawan maupun wasit bisa dianggap sebagai pelanggaran. Yang kedua ada perhitungan skor. Perhitungan skor permainan bola voli biasanya berlangsung selama 2-3 set. Nah, 2 babak pertama akan menentukan apakah set tambahan perlu dilakukan atau tidak. Apabila ada tim yang langsung memenangkan 2 set secara berturut-turut, pertandingan tidak perlu dilanjutkan. Tim yang menang tadi langsung dinyatakan sebagai pemenang. Bila kedua tim sama-sama menang di 2 set pertama, pertandingan akan berlanjut sampai set ketiga. Babak inilah yang akan menentukan siapa pemenangnya. Sementara untuk perhitungan skor, olahraga ini menggunakan sistem rally point dengan jumlah poin 25. Artinya, tim yang mendapatkan poin 25 terlebih dahulu akan dinyatakan menang di babak tersebut. Akan tetapi, apabila terjadi skor seri, misalnya 24 sampai dengan 24, poin kemenangan akan berubah. Pertandingan otomatis dilanjutkan sampai ada salah satu tim yang berhasil memimpin dengan selisih 2 angka. Perlengkapan 1. Lapangan voli. Baiknya kamu menggunakan hall atau gimnasium olahraga untuk dijadikan lapangan voli. Jika tidak ada, kamu bisa mengubah sendiri lapangan kosong dengan luas 9x18 meter untuk dijadikan tempat main voli. Setiap sisi lapangan dibuat lagi garis pembatas yang punya jarak 3 meter. 2. Net dan tiang. Untuk menyempurnakan lapangan voli yang akan dipakai, kamu butuh net yang digantung dengan tiang. Ukuran netnya, voli punya panjang 9,5 meter, lebar 1 meter, dan 10 cm untuk mata net. Net tersebut diikat setinggi 2,43 meter untuk pertandingan pria dan 2,24 meter untuk pertandingan perempuan. Bola voli biasanya terbuat dari kulit dengan keliling bola mencapai 70 cm. Bobot bola berkisar andalan 250-280 gram. 4. Kaos dan celana pendek. Sebaiknya tidak menggunakan kaos besaran dalam olahraga voli. Pergerakan kamu akan sedikit terhambat saat pakaian yang kamu pakai tidak
dan sesuai dengan ukuran. Selain baju, celana pun patut jadi perhatian. Celana olahraga voli biasanya lebih pendek. Hal ini dimaksudkan supaya kamu bisa bergerak lebih bebas. 5. Sepatu voli. Bila kamu ingin main voli lebih nyaman lagi, pakai sepatu yang memang dibuat khusus untuk voli. Sepatu voli biasanya punya desain besar yang pas untuk melindungi kaki. Sepatu voli memang diciptakan bukan untuk lari karena terasa berat, namun bisa melakukan gerakan lompat yang lebih cepat dengan sepatu voli. Yang keenam, pelindung ruas jari. Cedera jari jadi salah satu keluhan yang sering diterima oleh pemain bola voli. Buat para blogger, mereka harus menahan pukulan keras dari para speaker dengan tangan terbuka. Bagian kelingking dan jari manis adalah bagian yang paling sering kena benturan. Karena itu, sebaiknya kamu pakai di jari-jari tersebut. 7. Elbow pad. Pelindung siku tangan juga diperlukan. Saat main voli, kamu harus menjaga bola supaya tidak jatuh ke lantai. Tidak jarang kamu harus jatuh bangun untuk mengambil bola. Bagian siku pun bisa terkena benturan dengan lantai. Yang ke-8, knee pad. Bukan hanya siku tangan, kamu juga harus melindungi lutut selama pertandingan voli. Lutut kamu pun bisa saja terbentur lantai saat akan mengambil bola. Pelindung lutut juga bisa menjaga lutut kamu saat lompat supaya tidak cedera. Teknik dasar servis dalam permainan bola voli. Pengertian dari servis adalah memukul bola voli hingga melewati net ke area kosong lawan, atau bisa juga mengarah ke lawan yang terlihat lemah, hingga bola tersebut tidak bisa diterima oleh pemain lawan tersebut, serta otomatis kita akan mendapatkan poin. Servis memiliki berbagai macam. 1. Servis bawah. Langkah untuk melakukan servis bawah yaitu pemain yang akan melakukan servis berdiri dengan kaki ke depan hingga mengarah ke net, serta mengarah ke net. 2. Berat badan bertumpu pada kaki yang berada di belakang. 3. Lambungkan bola dengan rendah ke atas. 4. Gerakan tangan dari kanan ke atas, gerakan tangan dari kanan ke belakang, kemudian ayunkan ke depan untuk memukul bola ke arah daerah lawan. 5. Pukulan dilakukan dengan cara mengepalkan tangan dengan kuat. 6. Saat memukul bola voli, pindahkan berat badan ke kaki yang berada di depan. 7. Sebagai gerakan akhir, pindahkan kaki yang ada di belakang ke depan. Dan yang kedua, servis samping. Langkah untuk melakukan servis samping yaitu 1. Pemain yang akan melakukan servis berdiri dengan dua kaki dihadapkan ke segi lapangan. 2. Pegang bola voli dengan tangan yang dijulurkan setinggi kepala. 3. Kemudian lambungkan bola voli ke depan badan. 4. Diikuti dengan ayunan tangan yang digunakan untuk memukul ke belakang. 5. Berat badan bertumpu ke belakang dengan sedikit menekuk kedua lutut. Yang keenam, angkat tangan dengan membentuk gerakan melingkar untuk memukul bola. Yang ketujuh, putarkan badan sedemikian rupa hingga menghadap net, dan kemudian pindahkan berat badan ke arah depan. Selanjutnya 2. Teknik dasar passing dalam permainan bola voli. Pengertian passing sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemain untuk memberikan bola voli kepada teman dalam timnya dengan mengenakan teknik tertentu untuk merancang strategi penyerangan terhadap lawan. Passing atas. Yang pertama ada passing atas. Langkahnya untuk melakukan passing atas sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan posisi sikap tubuh siap dengan meregangkan kedua kaki hingga selebar bahu. Kedua, tekuk sedikit kedua lutut sampai posisi badan lebih rendah serta dibungkukkan ke depan. Ketiga, berat badan bertumpu di ujung kaki bagian depan. Keempat,
Pada saat bola datang, secepatnya tempatkan badan di arah bawah bola. Yang kelima, tangan diangkat dan juga lengan sedikit ditekuk, serta buka lebar jari-jari tangan sehingga renggang dan membentuk seperti mangkuk. Selanjutnya, yang keenam, pada waktu bola sudah sampai hingga ke atas badan, dengan menekuk bagian siku atau pergelangan tangan, serta posisi tangan sedikit berada di atas dahi. Lakukan perkenaan bola dengan baik, yakni tepat di jari-jari tangan. Yang ketujuh, pada waktu bola menyentuh jari-jari, tegangkan jari agar bola dapat memantul dengan baik. Kemudian dorong dengan menggerakkan pergelangan tangan yang kemudian diikuti dengan meluruskan siku. Kedelapan, dalam mendorong bola, jari yang paling dominan untuk digunakan yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan juga jari telinga. Kesembilan, akhiri gerakan mendorong bola dengan sedikit mengangkat tumit dari atas tanah atau lantai, menaikkan pinggul dan lutut, serta meluruskan kedua lengan dan juga pandangan mengikuti ke arah gerakan bola. Servis atas. Langkah untuk melakukan servis atas yaitu 1. Pemain yang akan melakukan servis berdiri dengan posisi kaki sedikit menekuk dengan salah satu kaki ke depan. 2. Pegang bola voli dengan menggunakan kedua tangan. Yang ketiga, lambungkan bola voli dengan tangan kiri ke atas hingga mencapai ketinggian kira-kira 1 meter di atas kepala di depan bahu. 4. Kemudian, cepatnya tarik tangan ke kanan ke belakang atas kepala dengan telapak tangan menghadap ke arah depan. 5. Lentingkan tubuh ke belakang. Lalu, dengan cepat pukul bola dengan telapak tangan. Dalam hal ini, posisi tangan tetap lurus serta semua badan ikut bergerak. 6. Pada waktu memukul bola, pindahkan beban tubuh ke bagian depan. Jump service. Langkah untuk melakukan jump service yaitu 1. Pemain yang akan melakukan service berdiri dengan merapatkan kedua kaki. 2. Pegang bola voli dengan menggunakan kedua tangan di depan tubuh. 3. Kemudian lambungkan bola ke atas. Yang keempat, pada waktu bola melambung, lakukan tolakan dengan menggunakan salah satu kaki ke arah depan supaya memperoleh lompatan yang optimal. 5. Pada saat memperoleh ketinggian yang optimal dan bola telah berada di jangkauan lengan, maka pukullah bola tersebut. Yang keenam, pada waktu memukul bola, pindahkan berat tubuh ke depan. Yang ketujuh atau yang terakhir, kemudian mendaratlah dengan baik atau rileks. Passing bawah. Langkah untuk melakukan passing bawah yaitu 1. Berdiri dengan posisi kaki terbuka selebar bahu. 2. Rapatkan lalu luruskan kedua lengan di depan badan sampai kedua ibu jari sejajar. 3. Kemudian ayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. 4. Pada saat bola tersentuh kedua lengan, diikuti dengan meluruskan lutut. 5. Perkenaan bola yang baik dan tepat yakni pada saat di atas pergelangan tangan. Pada saat waktu melakukan passing bawah ke arah depan, lengan diayunkan tidak lebih dari 90 derajat dengan bahu dan badan. Teknik dasar smash dalam permainan bola voli. Speak atau yang bisa dikenal dengan smash ini merupakan teknik dasar dalam permainan bola voli yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan menggunakan kekuatan penuh sembari melompat, lalu bola diarahkan ke daerah tim lawan yang kosong. Smash dalam permainan bola voli merupakan pukulan ketiga yang dilakukan dengan menggunakan teknik smash. Speaker atau pemain penyerang pada umumnya mempunyai postur tubuh
dengan lompatan yang tinggi. Adapun teknik smash yang terbagi menjadi 4 bagian, yakni awalan, tolakan, pukulan, dan pendaratan. Awalan, langkah untuk melakukan teknik awalan pada smash. Langkah kaki yang awal normal berjalan 2,5 hingga 4 upayakan tubuh dan posisi badan cenderung berbalik. Berat tubuh diseimbangkan pada waktu persiapan gerakan. Tolakan, langkah untuk melakukan teknik tolakan pada smash itu jari kaki dan juga mulut menghentak ke tanah atau lantai. 2. Diikuti dengan gerakan kedua lengan diayunkan ke depan. 3. Tapak kaki serta badan digerakkan dengan secara sempurna. Langkah selanjutnya yaitu pukulan bola. Langkah untuk melakukan teknik pukulan bola pada smash yaitu 1. Jarak bola di depan atas jangkauan lengan pukulan. 2. Ayunkan lengan dengan cepat. Pukul bola secepat dan juga setinggi mungkin. 3. Perkenaan bola dengan telapak tangan yang tepat di tengah bagian pada atas bola. 4. Selepas berhasil memukul bola, diikuti dengan lengan melakukan gerakan lanjutan ke arah garis tengah badan. 5. Pukulan yang benar nantinya akan menghasilkan bola top spin dan juga cepat. Langkah berikutnya, sikap mendarat. Langkah untuk melakukan teknik mendarat pada smash yaitu 1. Setelah sukses dalam memukul bola, kembalikan tubuh ke posisi awal dengan sikap sempurna. 2. Tubuh tetap dalam kondisi rileks dan siap untuk serangan selanjutnya. 3. Mendarat dengan kedua kaki dan dalam kondisi mengeper. 4. Mendarat dengan lutut dan juga jari-jari kaki dalam keadaan lentur. 4. Teknik dasar blocking dalam permainan bola voli sesuai dengan namanya. Teknik ini digunakan sebagai upaya pertahanan atau mencegah serangan yang dilancarkan dari tim lawan. Pertahanan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kedua tangan dan diikuti dengan lompatan yang tinggi, lalu menahan bola agar tidak masuk ke dalam area tim sendiri. Karena teknik ini sangat penting dalam permainan bola voli, maka setiap pemainnya dituntut untuk dapat menguasai teknik blok dengan baik. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan teknik blok diantaranya: pertama, berdiri dengan posisi kaki yang sejajar dengan kedua tangan yang terletak di depan dada serta posisi tangan menghadap ke arah net. Kedua, lalu diikuti dengan melakukan lompatan dengan mengikuti arah bola yang akan dipukul oleh pemain.